Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 48 mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asafa alaikum. Betapa aku kecewa kepadamu. Ya khalqallah, wahai makhluknya Allah. Aku merasa kecewa berat sama kamu nih. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya kamu tuh mengecewakan banget sih. Ma ta'rifuna khaliqakum. Kamu tidak mengenal sang penciptamu. Haqqa ma'rifatihi, dengan sebenarnya. Kamu tidak mengenali sang pencipta dengan sebenarnya. In kana li fil qiyamati syai'un indallah. Kalau andaikan aku nanti di kiamat punya sesuatu, kekuatan, and gotong kamu semua nama saya. Dari dulu sampai sekarang, kupikul semuanya. Ya mukri, wahai orang yang membaca. Iqra alayya wahdi. Silahkan bacakanlah kepadaku sendirian. Min duni ahli samawati wal ard. Tanpa ada kehadiran penduduk langit dan penduduk bumi. Cang munia priben macane pengen weruh aja ngaku bisa maca baik. Artinya aku ingin menguji secara jujur batas kemampuanmu seperti apa. Kullu man ya'malu bi'amali bi'ilmihi. Tolong diperbaiki. Kullu man ya'malu bi'ilmihi sara bainahu wa bainallah azza wa jalla babun. Siapapun yang mengamalkan ilmunya, nanti jarak antara dia dan Tuhan hanya satu pintu. Yadkhulu qalbuhu minhu alaihi. Dari pintu itulah hatinya masuk, menyelami. Wa anta ya'alimu. Sedangkan kamu, wahai orang yang alim. Ana dene sirae wong sing alim. Famustaghilun bil qal wal qil. Sibuk saja dengan kola, beli pragat, katanya, sampai asat kabe kolaiknya, sampai kolai asat kabe, dididik kola, kayak orang nggak pede, tidak percaya diri, ya. Tidak mampu berpikir sendiri, selalu katanya, kola, asat kabeh kola sampai peragat. Di samping itu wajah ma'ul mal, kerjanya rerawut baik sirake, ngumpulakan dunia baik kah, rawut mana. Andil amali bi'ilmika, dibandingkan dengan beramal dengan ilmumu. Ilmu yang kau miliki hanya untuk mencari dunia saja, cari duit, ujung-ujungnya siteng. Nggak pernah diamalkan. Ilmunya kanggo lurus siteng. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kata saya mau menerjemahkan. Ya, bokat nyewot mana, wis mati wong katrikan. Itulah maknanya. Fala jurma, maka tidak ayal lagi ya qaubiyadika yang sampai di tanganmu
Tidak ada lagi yang dapat kamu gapai, maksudnya minas surati dunal makna, hanya surah saja, maknanya tidak. Yang dapat kamu pahami hanya fisik, tapi kamu tidak paham yang non fisik. Kamu hanya mengerti apa yang kamu lihat, tapi kamu tidak paham yang ada dalam pemikiran ini. Yang kamu pahami hanya Bapak Jokowinya saja, bentuknya, mukanya, cara ngomongnya, tapi makna presidennya kamu tidak paham. Kalau Pak Jokowi kelihatan, kalau presiden, jabatan yang dia pikul tidak kelihatan mata, itu hanya dalam pemikiran. Karena itu adalah institusi. Langkah jergenek ke langkah wujud yang tidak kelihatan mata, itulah yang bisa menentukan anggaran belanja negara 5 juta triliun ini, bukan orangnya. Paham dikit ya? Ini nggak paham dari dulu sih. Ribut kursi, ribut aras, ribut kolam, beli paham kolam ku apa, proses pena konon. Kursi konon tempat duduk sila. Ya goblok nutup pisan. Aras itu kekuasaan Allah yang tidak bisa kamu lihat. Iya, aras itu kerajaan Allah yang tidak kamu lihat. Dan kursi itu kekuasaan Allah yang tidak bisa kamu lihat. Dan kolam itu putusan-putusan Allah menentukan nasib kamu yang tidak kamu lihat. Itu. Ya selama ini ilmu make ya goblok gangger. Yang bisa diketahui hanya surah yang fisik saja, yang non fisik tidak dapat kamu fahami. Mencari istri yang cantik wajahnya, kamu tidak pernah mencari perempuan yang cantik hatinya kok, karena kamu tidak paham dengan kecantikan hati ini. Terus paham leh? Jadi goblok tapi pinter sih aku. Tutu cara kita, cara saya Abdul Qadir Al-Jailani. Mujarrad as-surah yang dapat kamu tangkap itu sesuatu yang musakhasat. Adapun mujarradat sama sekali tidak pernah kamu pahami. Iya, tiap hari ngomong Nabi Rasul, ya Muhammad ya Bashar, Muhammad ya Rasul yang baik, tapi nggak paham apa bedanya Nabi dan Rasul. Bahwa Nabi itu makamnya makam ijtihad, kalau Rasul itu makam tabligh. Ya, paham. Bahwa yantiqu anil hawa, tidak pernah ngomong bohong, tidak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Ketika dia sebagai Rasul, tidak mungkin juru bicara menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Itu. Ketika sebagai manusia, ya Johan Budi sebagai jubir ya, mungkin ya dia bikin omongan. Kata Jokowi bilang begini, nggak mungkin dong. Kalau dia ngomong sama istrinya, ya ceritanya lain tuh. Wis paham? Idza aradallahu ta'ala bi'abdin min 'abidihi, ketika Allah berkehendak terhadap seorang hambanya, bi'abdin min 'abidihi, seorang hambanya, bi'abdihi kelawan kawulane Gusti Allah, min ibadi, saking piro-piro kawulane Gusti Allah, artinya salah seorang hambanya, gitu maknanya tuh. Khairan, ingin diberikan satu kebaikan, maka pertama adalah allamahu. Pertama dididik dulu, diberitahu dulu, diajari dulu. Setelah itu summa alhamahul amal, kemudian diilhami untuk berinisiatif, untuk berbuat. Wal ikhlas, dan juga didorong oleh Allah untuk berbuat ikhlas. Wa minhu, dan dari situlah adnahu,
ilaihi, baru orang itu didekatkan. Wa qarrabahu, dan diparakaken. Wa arrafahu, dan diperkenalkan. Wa 'allamahu, dan diajarkan ilmal qulub, ilmu hati. Ilmu hati. Wal asrar, ini komanya dibuang aja. Kalau enggak nanti ilmal qulubi wal asrar. Mukhtaratun lahu duna ghairihi, terpilih untuk dia bukan untuk yang lainnya. Yajtabihi, dipilih oleh dia kama ijtaba Musa, seperti dipilihnya Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lahu istana'tuka li nafsi, sengaja aku ciptakan kamu untuk aku sendiri. Iya, sengaja aku ciptakan kamu untuk aku cintai, untuk aku sendiri. La li ghairi, bukan untuk orang lain. La li syahwati, bukan karena syahwat. Wal lazat, dan bukan karena untuk mencapai kelezatan. Wala turuhat, dan bukan untuk sombong-sombongan. La lil ardi, bukan untuk bumi. Wala lis sama, dan bukan untuk langit. Untuk aku sendiri secara spesial. Dibuat terbatas hanya satu, ya, namanya special edition. La lil jannati, bukan untuk surga. Wala linar, dan bukan untuk neraka. La lil mulki wala lil halak, bukan untuk jaya, bukan untuk rusak. La yuqayiduka syai'un minni, tidak ada batasan apapun. Aku tidak membatasi kamu apapun. La yuqayiduka, ora membatasi ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji minni saking ingsun. Artinya aku tidak membatasi kamu dengan apapun. Artinya aku berikan kamu kebebasan yang seluas-luasnya tanpa batas apapun. Wala yushaghiluka syaghilun, dan kamu tidak sibuk dengan kesibukan apapun ghairi, selain aku. Wala tuqayyiduka anni suratun, dan kau tidak akan tersibukkan oleh gambar-gambar apapun. Wala nuhjibuka anni khaliqatun, dan tidak akan bisa menghalangi kamu, menghijab kamu makhluk apapun. Wala tughnika anni syahwatun, dan tidak akan membuat kamu hebat dengan syahwat, tidak akan melalaikan kamu syahwat apapun. Duduk di sini, kutatap, kucintai, bukan untuk siapapun. Istana'tuka li nafsi, kucipta hanya untukku saja. Ya ghulam, la tay'as min rahmatillahi azza wa jalla bima'siyatin irtakabtaha. Wahai hamba Allah, tidak usah kamu berputus asa hanya karena engkau melakukan kemaksiatan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan nanggung gayane. Ngerti nanggung gayane? Ya, ditutugakan seneng sisan. Itu maksudnya. Nanggung gayane itu artinya ya sudah kepalang tanggung lah. Dosa sudah enggak kehitungan, di dunia senang juga enggak, di akhirat apalagi, sisan bae nutugakan gitu, enggak usah. Orang putus asa itu bukan merkeset lalu diem ya, bisa sewaya-waya kan. Dari keputusasaan. Makanya
kita sendiri mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, perampokan, itu kan dari keputusasaan. Karena sudah diyakini saya sudah tidak bisa lagi berusaha dengan baik dan halal. Harus dengan cara seperti ini. Tinggal yang penting ngasa golok, ya kan, ngadang di jalan Pantura, selain polisi bikin mah. Kan begitu. Nggak usah berputus asa karena kemaksiatan yang kamu lakukan itu. Bal igsil najasata thawbi dinika, tetapi sebaiknya segeralah dicuci saja kotoran bajumu itu bima taubati dengan air pertobatan. Cucilah bajumu yang najis itu dengan air pertobatan. Wasabat alaiha, dan kemantapan. Wal ikhlas, dan ketulusan. Dengan mantap dan tulus, lebih baik segera dicuci saja ya dosa-dosamu itu, dibersihkan dengan bertobat. Mencuci bajumu yang najis itu dengan air tobat tuh artinya bertobat lah gitu, ibaratnya gitu. Jadi dosa itu kayak najis, air itu pertobatannya, gitulah maksudnya. Bisa dicuci kok, sama. Najis dan dosa kan sama, bisa dicuci, dibersihkan dengan mantap, tegap, ya, dan dengan tulus. Wa tayyibhu, terus dikasih wangi-wangi. Wa bakhirhu, dikebuli menyan sekalian. Biti bil ma'rifati, dengan minyak wangi ma'rifat. Dengan minyak wangi ma'rifat. Ini omongannya omongan balaghah, jadi saya maknanya disederhanakan aja berpaham. Apa sih minyak wangi ma'rifat tuh? Ya sebegitulah kira-kira. Si boleh wangi kau rapak boleh. Ya apa saja yang perbuatan kamu yang baik, yang mulia, yang menimbulkan orang menjadi nyaman, yang dapat acungan jempol, yang tersanjung, yang terpuji, kan kamu bunyi wangi orang. Barang sidane kerja ngerasani wong be. Anu sih sedep ngerasani kok. Perak ruh ya. Memang seperti itu. Stop sudah. Ya, ihdzar min hadzal manzil allazi anta fi. Kalau sudah kamu cuci najismu dengan air pertobatan, kemudian sudah kamu kasih wangi-wangi, dikebuli menyan, sudah tinggal di rumah, sudah mandi pakai air panas, dari sabun, disampo, sikat gigi, kopok, belek, dibersihkan kabeh wis tinggal yang anteng di rumah, diam. Nah setelah itu cuan ngati-ati. Kalau sudah kamu tinggal di rumah yang bersih seperti itu, tinggal hati-hati. Min hadzal manzil alladzi anta fi fa innaka kaifa maltafatta fasiba'u haulaka. Karena kamu ini bagaimanapun, kapanpun, saat kapan saja kamu masih pelarak-pelirik, masih melarak-melirik, tengok kanan, tengok kiri, fasiba'u haulaka, binatang-binatang buas di sekitar kamu. Ana macan, ana beruang, ana ulang, ana buaya di sekitar kamu. Wis aja jangan tengok kanan, tengok kiri. Udah, duduk, bersimpuh, bersemedi.
Jangan melihat apa-apa. Wal adaya taqsiduka. Semua mara bahaya siap menerjang kamu. Siap menerkam kamu. Tahulu anhu, yang akan menghilangkan semuanya itu. Warja' ilal haqi, kembalilah kepada kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala biqalbika, dengan hatimu. Artinya kembalilah kepada Tuhan sepenuh hatimu. La takul bitab'ika, jangan makan karena watak serakahmu itu. Wa syahwatika, jangan makan karena syahwatmu. Wa hawaka, dan jangan makan karena hawa nafsumu. La takul illa bisyahidaini adlaini, jangan sekali-kali makan kecuali ada dua saksi yang adil. Ada dua saksi yang adil. Wahumal kitabu was sunnah, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Itulah dua saksi adil. Artinya yang dinyatakan oleh Alkitab hadza halal, dan dinyatakan oleh As-Sunnah wa hadza halal. Ngerti? Summa utlub syahidaini akharain, kemudian juga minta dua saksi lagi yang lain. Wahuma qalbuka, yaitu hatimu. Wa fi'lullahi azza wa jalla, dan ketentuan Allah. Jadi ada 4 saksi. Saksi pokok 2, Alkitab wa Sunnah. Saksi tambahannya 2, yaitu hatimu dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 saksi. Fa'tu bi arba'ati min syuhada, 4 saksi. Aja gep-gep baik, berdingin. Takona dingin, boleh enggak? Gitu. Bagus enggak? Sekalipun, ya enggak apa-apa. Tapi hatimu menolak, ya jangan dong. Hatimu sebagai standar. Tanyakan kepada hatimu, pantes tak beli? Ya memang boleh, tapi pantas enggak? Saya makan es lilin sambil berjalan di Garawangi. Di tempatnya Pak Ahmad. Boleh enggak? Boleh, siapa yang larang? Pantas enggak? Saya punya uang halal 100 miliar. Dan saya bikin rumah di Cadang Pinggan seharga 50 miliar. 3 tingkat, ada kolam renangnya, ada tempat fitnessnya, dan tamannya dengan berbagai macam, ratusan macam bunga. Teralisnya pakai apa yang mengkilat namanya itu? Stainless. Di Cadang Pinggan. Pantes enggak? Uang saya kok. Uangnya halal kok. Pantes enggak? Ya? Kurang. Kurang apa? Oh, kurang pantas. Jadi setitik kurang ya. Begitu rumah saya berdiri, orang Cadang Pinggan yang rumahnya gubuk pada nangis, menitikan air mata semuanya, sakit hati semuanya. Kejelak-jelak temen kaji sakurku ya. Sangat menyakitkan. Dan kadang-kadang kamu bangga ketika hati orang sakit. Luk bisa.
merasakan dapat satu prestis. Tuh orang nangis gara-gara gue, hebat. Tahu sekarang siapa gue? Setan semuanya. Apalagi kalau uangnya hasil korupsi. Uang halal juga nggak pantas kok. Iya kan? Itu makanya kalau hatimu sudah tumpul ya tolong diasah lagi lah. Ya kan sudah bertahun-tahun berkarat-karat macet terus. Beli paham barang bener imbu baik. Ya seperti itu. Idza azinal kitab wa sunnatu wal qalbu ka intazir ar-rabi'. Kalau Alkitab sudah kasih izin, As-Sunnah sudah kasih izin, dan hatimu juga sudah mengizinkan. Oke, go ahead, nggak ada masalah. Terus nanti dulu, intazir, tunggu dulu. Intazir ar-rabi' bahwa fi'lullah azza wa jalla, yaitu putusan Allah dulu. Lah ya iya. Kapan dimulainya? Tunggu dulu, nanya dulu dong. Istikharah aja dulu, minta izin sama Allah. Sirama istikharah kok sepisan waktu garap kawin bae sirama. Garap nandur sabrang beli istikharah. Garap nandur bonteng beli istikharah. Garap gawe rumah beli istikharah. Kertek-kertek bae kada kedewek beka. Iya, terus dek siapa gini? Dek siapa gini? Dadi njaluk izin beli. Iya, perang sana dek sira kok kalesan. Iya, yang rasanya oleh tukus sih. Tulisannya sertifikat. Jadi kamu kan mengatakan ini kan milik saya. Oleh tukus ya, oleh pegel dewek. Ya boleh paham itu sih. Ya boleh paham. Bulannya gagar mangan nginung ke maca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya punten, nggih kula tampi gitu. Mananya bismillah tuh. Duduk dengan nama Allah ada teman. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Punten, minta izin dulu. Nggih kula tampi. Nyuwun izin. Kon beli paham-paham bae. Ngarep nginum dengan nama Allah. Garap dilag nama Allah kon. Ya itulah persoalannya. Dialog kena beli nurut ya wis. Angger bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya kalau tilawah apa sari tilawah kan begitu. Beri kayak garap nangis kah? Ya iya itu aja persoalannya. Keterharuan itu nggak usah dibuat-buat kok. Keluar dari lubuk hati kita sendiri kok. Ya. Nggak usah dipengaruhi, kita tersentuh. Kalau kita bisa merasakannya kok. Apa aja? Iya, iya. Anda menanyakan ciri-cirinya orang mendengarkan suara hati. Siapa di sini yang pernah mendengarkan denyut jantungmu sendiri? Ada yang pernah mendengarkan jeritan hatimu? Pernah mendengarkan apa yang dirasakan oleh hatimu? Kamu tidak pernah berdialog dengan hatimu sendiri kok. Coba sekarang, kamu dengarkan denyut jantungmu itu. Debarannya, rasanya. Selama ini kan wis bae kah? Ya lalu gimana? Sampai jantung saja apa juga nggak tahu. Boro-boro mendengarkan ceritanya. Jantung siapa embuh? Encang apa jantungku?
Ya wis sang bae. Kok bari udah dingin. Bari kana istirahat ya. Prangsane ngomong beli pegel apa prangsane ku. Ya tapi ya sekalipun saya capek, saya lelah. Keurup nang bakal sirane paham. Sing mengkel ke bakal beli paham-paham sirane. Inilah persoalannya mah. Ini istilahnya jantung, kalbu, liver, apa jantung, kalbu, hati, liver, barangnya mah satuannya padak ini. Liver ya limpa liver ya. Kayak apa sih? Ukurannya ya tidak lebih sebesar genggaman tangan sedang lah. Kalau tangan saya mungkin kecil ya, tangannya apa adalah segitulah. Sok coba ngepel segitu. Nah segitulah kira-kira. Nah itu tempatnya di belakang, di dalam dada kita ini, di bawah tulang rusuk, di balik tulang rusuk ini. Nanti kalau kita buka jantung itu, kita bedah, kita buka dalam mata pelajaran anatomi bahwa jantung itu terdiri dari dua bagian, ya kan begitu, ke kanan, bagian kiri. Kemudian tiap bagian kanan, bagian kiri itu ada dua bagian, ada atas, ada bawah. Itu juga ada sekatnya juga. Yang atas itu disebut bagian ruangan atrium namanya. Yang bawah namanya ruangan ventricle. Baru beli ruangan atrium. Itu mah atrium Senen tuh. Ruangan atrium, ruangan ventricle bawah. Nah itu terdiri dari bermiliar-miliar saraf dalamnya itu. Dan ruang-ruangnya itu berdenyut. Dep, 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 dep. Berapa kali berdetak jantung kita dalam 1 menit? Itu sekitar 70 kali detak. Dep, 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 dep. Lebih cepat daripada detik. Kalau detik 1 menit itu 60 detik, kalau jantung itu 70 detik. Jadi kalau 1 menit 70 detik, 1 jam 30-60 menit, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Kurang lebih setahun jantung kamu berdetak sekitar, hitungan apa ya? Tidak, lagi beli yang hitung apa ya? Sekitar 30 juta kali detak setahun tuh. Pop, 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 pop. Nggak pernah berhenti. Non-stop siang dan malam. Kamunya bangun, jantung berdetak. Kamunya tidur, jantung berdetak. Lalu untuk apa dia berdetak? Itu adalah memompa darah. Dan berikut semua cairannya untuk dialirkan ke sekujur tubuh itu. Melalui urat-urat darah atau sel-sel darah itu. Pembuluh-pembuluh darah sekujur tubuh dari ubun-ubun sampai kaki, yang jumlahnya bermiliar-miliar. Andaikan pembuluh darah kamu itu diulur, ditarik gitu, diulur gitu. Ya, kurang lebih sekitar 96.000 kilometer. Iya. Digulung masuk dalam tubuh kamu itu.
Lalu begitu darah dipompa dari jantung dan paru-paru, dia mengalir menempuh jarak 96.000 kilometer. Itu darah yang dipompa akan kembali ke jantung lagi dalam 23 detik. Cuci darah itu dikeluarkan, disaring, ada mesin cucinya, dibersihkan, semua bakteri, kotoran-kotoran dibersihkan, lalu dimasukkan lagi. Iya, karena ginjalnya sudah tidak memfilter darah kamu, karena gagal ginjal. Jadi filternya di luar pakai mesin. Biasanya cuci darah itu pertama seminggu sekali. Setelah sekian lama lalu seminggu 2 kali. Terus semakin lama seminggu sekali. Terus lama-lama sehari sekali. Lama-lama ya, semua darahnya itu racun melulu. Enggak difilter. Iya. Mesin mobil pakai oli kan? Diputar pakai pompa oli kan? Dialirkan ke seluruh mesin kan? Diputar ke filter kan? Nah, sehingga kotoran-kotoran, gesekan-gesekan metal itu semuanya akan tersaring oleh filter sehingga mesin itu utuh. Ya. Setiap per 3.000 kilometer perlu diganti oli. Setelah sekian puluh ribu kilometer filternya diganti. Bayangkan Allah bikin filter tidak pernah diganti seumur hidup kok. Dan tidak pernah ganti oli, ganti darah enggak kok. Asal kamunya menjaga kesehatannya. Itu aja kepersoalan. Iya kan? Berarti berapa kecepatan darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Kita bayangkan 96.000 kilometer ditempuh dalam waktu 23 detik. Sok dihitung. Nah, kalkulatornya. Jadi berapa kecepatannya per detik? Ya dibagi aja 23. 96.000 kilometer dibagi 23 jadi berapa per detiknya tuh? Saya hitung-hitungan. Udah. Berapa Pak Dede? Makanya ke depan kenapa cepat? Karena di dalam tabung. Di dalam saraf darah, dalam tabung, ya kan, pembuluh darah. Maka kendaraan pun kalau nanti bisa dicipta dalam bentuk tabung, maka akan bebas hambatan udara. Sehingga dia bisa menjadi kecepatannya ultrasonik. Ya, ke Jakarta hanya berapa menit telah nyampe. Seperti pelor melesat dari loopnya. Kapan diciptakannya nggak tahu lah, entah kapan-kapan. Saya kira nanti juga orang akan bereksperimen lama-lama. Ya, coba aja dulu sebentar bikin tabung. Nanti sekali ke Jakarta hanya satu ledakan. Ketemu ikan apa yang menarik? Berapa harganya? Ya jangan nanya. Iya. Ya kereta cepat Jakarta Bandung mah kecepatan berapa sih? Paling 300 lah itu udah. Kalau di Perancis itu 600 km per jam. Dari Paris ke Marseille itu 600 km per jam. Ya, itu. Itulah makanya ketika orang itu dibacok lehernya itu darahnya muncratnya kayak apa? Betapa kerasnya itu air mengalir. Dan itu membawa segala macam vitamin, protein yang dibutuhkan oleh tubuh kamu supaya menghasilkan energi.
Ini mesin yang sangat sophisticated sekali. Iya. Tetapi isyarat dari Al-Quran sendiri mengatakan bahwa hati juga punya kecerdasan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak dipakai untuk memaham. Jadi hati juga bisa paham, bisa mengerti. Artinya hati juga bisa memproses informasi yang masuk ke dalam hati melalui indera kita. Dilihat, didengar, diraba, dirasa, dicium, itu semuanya juga melalui proses. Nah, lalu hati bagaimana? Sebab nanti yang menggerakkan badan kita itu bukan hati, tapi otak kita. Ya, sentranya di otak. Nah, makanya lalu hubungan komunikasinya apa yang dibangun? Dasarnya komunikasi antara hati dan otak kita ini. Dulu orang mengira bahwa hati kita memerintahkan otak. Lalu otak mulai bekerja. Ternyata two-way traffic kok. Otak juga bisa mengirim informasi ke hati, hati juga bisa mengirim informasi ke otak. Bolak-balik semuanya. Itu yang jadi persoalannya. Jadi main-main yang ngobrol aja. Gara-gara sida sih tahu. Iya. Ya. Nah, ternyata isyarat dari Al-Quran sendiri, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Kami buat sumpal-sumpal, artinya tidak satu, yang menyumpuli lubang-lubang di hati itu disumpal-sumpal. Ada berapa lubangnya? Ada 4. Gitu. Yaitu yang menghubungkan jalur komunikasi antara hati dengan otak itu. Ya, jadi pertama melalui transmisi saraf. Hati mengirimkan informasi, memerintahkan dan sebagainya ke otak. Itu pertama jalur namanya transmisi saraf. Jalur yang kedua itu sama, yaitu melalui gelombang biokimia, itu melalui hormon. Yang membuat kamu bersahwat melihat cewek, itu hormon yang dipakai. Kemudian yang ketiga melalui jalur biomekanika, yaitu melalui gelombang tekan. Dia kena darah kan didorong, pop dari darah itu gelombang tekan itu kan ke otak nyampe dalam waktu sangat singkat sekali. Dan yang keempat adalah melalui jalurnya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan medan gelombang yang paling kuat di antara 4-4-nya ini. Yang itu gelombang magnetik. Dan bahkan kalau kamu cerdas, bisa memanfaatkan potensi gelombang elektromagnetik ini, kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain kok. Termasuk mencuci otak, termasuk mensugesti orang lain, itu melalui medan elektromagnetik seperti ini. Nun, caranya nanti belajar khusus, nanti ada kursus cuci otak. Tapi nanti saya bereksperimen, otak kamu saya cuci dulu. Ya, cuci otak tuh bukan disikat, bukan artinya. Cuci otak tuh artinya nilai-nilai yang sekarang kamu yakini itu, kebenaran-kebenaran, tatanan nilai, moral, semua saya hilangkan, saya tata, bikin tatanan baru. Sehingga nanti ketika kamu membunuh orang, kamu merasa nyaman begitu. Ya.
Yang sekarang kamu merasa banyak dosanya, saya setel, kamu tidak pernah merasa berdosa. Merasanya paling benar sendiri, dan Anda menuduh orang lain semuanya salah semua. Kamu saja yang paling benar. Dan saya tata lagi otak kamu, sehingga kamu akan menjadi pahlawan. Kalau kamu bisa membunuh semakin banyak orang, semakin pahlawan kamu ini. Begitulah kira-kira targetnya. Ya dicuci lagi. Sekalian masuk mesin cuci digiling. Iya. Lalu bagaimana nanti dalam penganalisaan, memproses regulasinya bagaimana ketika hati kita memindahkan ke otak kita. Nah, otak kita lain lagi, termasuk organ tubuh. Organ bagian dalam, itu organ kita bagian dalam, tangan, kaki mah bagian luar. Ini otak kita termasuk organ di bagian dalam, adanya di kepala kita ini. Di kepala kita di atas, ya. Nah, itu kalau otak itu adanya di kepala, ditutup oleh tempurung kita ini, dan bentuk otak itu seperti seperti agar-agar lah, tidak keras tapi lembut sekali. Nah, itu otak itu adanya karena sangat pentingnya ini mesin yang paling canggih yang Allah bikin di alam dunia kan otak kita ini. Makanya dilindungi seperti itu oleh Allah, dilindungi dengan tulang yang kuat di kepala ini. Dan otak itu sendiri juga tidak melekat pada benda yang keras, tetapi dia mengapung dalam air. Jadi shock breakernya itu, peredam guncangnya itu adalah berupa air. Kalau kamu bawa telur di baskom, lalu kamu lari, pasti pecah. Betul enggak? Tapi kalau kamu taruh telur di dalam balon, balonnya diisi air, lo mulai sekencangnya, ada apa-apa. Lari sekencang-kencangnya. Telurnya di dalam balon, balonnya diisi air, terlindungi oleh air itu. Itu untuk menahan guncang, jangan sampai terjadi guncang dan benturan itu. Tetapi kalau kepala kamu terbentur dengan batu DMC karena naik motor 120 km, ya nggak ada jaminan gitu. Pecah kepalanya. Ya, sekali guncang saja gegar otak, udah selesai, habislah riwayatmu. Non, ya itu sarafnya rusak. Iya. Nah, cairan yang melindungi otak itu namanya cerebrospinal. Namanya cerebrospinal. Kalau cairan yang melindungi janin namanya apa? Ketuban. Kalau yang melindungi otak namanya cerebrospinal namanya itu. Terus tak ini gitu. Ya betul. Nah, lalu otak itu juga sama. Ada dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti jantung juga. Itulah teknologi yang dibuat oleh Allah untuk kita seperti itu. Nanti kedua belah otak ini juga punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau otak yang sebelah kanan itu tugasnya adalah hal untuk menyangkut hal yang sifatnya kepada kreasi, imajinasi dan intuisi, itu ada di bagian kanan ini. Jadi kalau kamu dapat ilham, dapat pencerahan, itu intuisi, itu sebelah kanan. Atau kamu berimajinasi ya, ingin membangun satu rumah yang terbaru gitu. Itu ya, seorang arsitek dikasih tugas untuk membangun rumah di atas tanah 2000 meter,
kayak apa rumahnya. Di situ dia berimajinasi, lalu dilukiskan dalam gambar arsitektur, kan gitu. Kamarnya segala macam, berimajinasi itu. Kemudian juga otak sebelah kanan untuk kreasi. Ini jaringan saraf pada bagian otak kanan itu, kreasi itu memang susunannya lingkar melingkar ya, seperti sangat sophisticated sekali. Melihat wiper, menyapu kaca mobil itu, wiper. Asalnya kan tidak ada, ya kan begitu, begitu. Apa itu? Apa? Oh ya, ya nanti itu nyambung juga gampang, nanti nyambung. Nanti nyambung kesurupan itu kayak apa? Dari mana masuk celahnya? Nah, itu ternyata ketika mobil model T yang dibuat oleh Ford pertama kali itu, ya belum terpikir ada wiper tuh. Begitu dicoba, pas hujan, kelebekan kan. Nah, kalau begitu perlu ada kipas dong, ada penyapunya. Nah, masih satu level, langsung cepat sekali gitu. Pikir-pikir kenapa? Akhirnya otak di sebelah kanan berpikir lagi, bagaimana kira lebih nyaman? Kenapa harus satu kecepatan tinggi begini? Bagaimana kira-kira kalau hujannya rintik-rintik, kita setel jalannya pelan. Kalau agak besar, jalannya agak kencang. Kalau hujan besar sekali, kira-kira wipernya jalannya besar sekali. Itu kan berkreasi. Si yang bekerja otak sebelah kanan ini. Lalu akhirnya dinamo wiper itu menjadi 3 tahap. Tahap pertama sedang, ya pelan. Tahap kedua sedang, ketiga kencang sekali. Itu disetel, tek pelan. Setelah lagi tek lagi sedang. Tek lagi semakin keras. Sudah itu, otak kamu tidak akan pernah puas di bagian otak yang berkreasi ini. Ngulik lagi. Kenapa harus pakai setel-setel? Kenapa nggak pakai sensor saja? Kalau hujannya rintik-rintik, dia pelan sendiri gitu. Kalau hujannya keras, kencang sendiri. Kalau hujannya keras sekali, kencang sendiri gitu. Lampu merah ya mandek dewek, enggak? Dan terus tidak akan pernah selesai. Terus kita berkreasi. Kecuali orang yang otaknya bodoh, boro-boro kreasi. Memahami cara kerja, hasil kreativitas orang aja nggak paham kok. Otak tambah rusak pisan. Boro-boro berkreasi, ya menjalankan hasil kreativitas orang saja salah pencet melulu ya rusak melulu. Nah, ya. Nanti yang sebelah kiri apa namanya? Itu otak yang tugasnya itu dalam hal berlogika, berbahasa, ya, hitung-menghitung, matematika, itu otak bagian kiri itu. Saya menduga ini masih ada otak tengah juga yang mungkin bisa memadukan kedua potensi itu. Tapi sampai sekarang belum terbuktikan ya. Ya, tapi saya yakin mesti ada, itu connect mesti. Dan kedua-duanya bisa dikembangkan. Saya mengerti memang ada bakat orang yang bakatnya matematika, ya kan gitu. Sekolahnya IPA, jurusan biologi, kimia, fisika, yang gitu-gituan lah. Itu otak kiri yang jalan. Ada orang yang bakatnya kesenian, ya kan gitu, seni rupa, seni tari, seni suara, dan sebagainya. Nah, tetapi ada bagian tengah yang mesti, saya kira posisinya mesti di tengah juga. Seperti juga otak juga mampu menyimpan memori, menyimpan ingatan-ingatan, peristiwa-peristiwa, informasi kan disimpan. Ya sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti di mana letak ruangannya, bagaimana sistem penyimpanan informasi itu, ya berapa, bukan gigatera itu mah, berapa juta tera begitu. Yaitu ya artinya bahwa kita punya potensi menyimpan informasi, menyimpan semua pengalaman hidup kita
dari sejak lahir sampai mati. Sampai sekarang saya masih bisa mengingat pernah mencuri mangganya orang di mana, di sini, di sini, di sini. Dikejar-kejar oleh yang punya mangga, dilemparin dengan tugulan bata juga masih ingat saya nih. Ya. Ya, menulis surat cinta kepada cewek, disobek, diludahin, dijak-injak suratnya pernah ada gitu. Pokoknya semua terekam dan tersimpan. Ini, memori ini kalau dibuat pita, kaset pita, saya kira tidak akan kurang dari 20.000 kilometer. Pita. Dan itu bisa dipertunjukkan dalam satu lembaran. Kalau komputer kan tutup dulu, new tab lagi kan. Lah iya. Ya, lalu bagaimana cara bekerja otak kita itu dalam memproses informasi? Bagaimana mengirimkan informasi. Nah, ini perlu diketahui bahwa dalam memproses informasi itu bahwa bagaimana jaringannya yang dibuat itu dengan saraf hubungannya, dan yang menjadi pembawanya itu yang kuring itu namanya neuron ya. Neuron inilah yang membawa informasi dan memproses. Nah, ini satu neuron di otak kita ini connects, berhubungan langsung dalam saat yang sama dengan jutaan, puluhan juta neuron yang lainnya dalam berkomunikasi ini. Iya. Ngeri banget ya barangnya mah, kita itulah, dan kita nggak pernah terpikir seperti itu. Kita taunya kolbun aja, aklun segala macam. Iya. Ya, jadi saya kira kerja otak kita itu seperti itu, menyimpan, memproses, ya, menyimpulkan, imbal balik nantinya. Iya, dari hati ke otak, otak ke hati dikomunikasikan. Dan nanti yang perlu kamu ketahui bahwa tempurung yang atas namanya ubun-ubun atau cerebrum itu, di situ ada seperti jaringan software yang ada itu, ada satu. Itu ada bagian yang memang kerjanya kreativitasnya tinggi. Selalu berinovasi, selalu ingin gagasan-gagasan yang baik. Tapi juga ada bagian yang sifatnya itu yang negatif. Iya. Yang sifatnya itu ya sifatnya ya arogansi, kasar, radikal, pengennya menghancurkan begitu. Ada. Jadi, itu di ubun-ubun adanya. Makanya dan memang pada akhirnya ya kenapa Allah mengatakan wa illam tantahi lanasfa'am bin nasiyah, tekerempet embun-bunan siraknya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta, pendosa semuanya, pembohong semuanya. Itu makanya saya selalu bilang setan itu menggoda kita kan, manuvernya kan segala sudut. Iya, bima aghwaytani la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim, kanan kiri semuanya. Kecuali atas mah tidak, ada rongga khusus ke sana. Makanya sebaiknya kalau sembahyang jangan deluk banget gitu, biarkan dia tegak. Paham dikit? Ya itu Ursa. Non. Iya.
Ya itulah namanya, gimana ya, itu bagian yang jahat itu namanya ruangan fungsional, namanya itu ruangan fungsional, selalu berbuat ini aja. Dan yang ngajak namanya prefrontal, namanya wilayah prefrontal, emosi itu selalu berhadapan begitu. Ya makanya ya beginilah. Cobalah sekali-kali coba dengarkan denyut jantung kita ini. Ya, di situ ada suara jeritan, ada suara keluhan, ada pengakuan-pengakuan yang tidak pernah kamu sadari. Ya, pengen tahu gimana caranya? Ya, coba aja latihan aja dulu. Yang sering aja khalwat, biar bisa mendengarkan kata hatimu itu. Ya kalau kamu setiap hari bersama orang banyak, gimana paham kamu ini? Apa dikiranya ketika saya akan menolong orang itu lalu dibiarkan sampai sekarang, setan itu tidak akan membiarkan saya berbuat baik kok, selalu dia halang-halangi. Ya. Dan terus nyurung yang tidak baik, selalu begitu. Yang mau nolong orang lagi susah beli obat, istrinya sakit, pinjem dia bilang mah. Cuman kan saya nggak tega masa dipinjemin. Saya kasih, nggak banyak kok, hanya 2 juta. Tinggal ngasihkan saja, ngomong si setannya nih. Ya nanti ngasihkannya, nunggu kalau tamunya sudah banyak, katanya gitu. Delok tuh, bikin. Terus si malaikatnya ngomong, saya mendengarkan kok. Jangan dengarkan, setan tuh. Segera berikan, jangan pedulikan. Uang-uangnya Allah kok, nggak ada urusan. Paham, bikin. Pernah kamu mendengarkan begitu? Oh sering, ya udah. Wah, cerdas semuanya. Yalah. Iya. Dan ini bahwa saraf yang ada di otak kita yang jumlahnya itu sekitar antara 10 sampai 15 miliar sel yang bekerja di otak kita itu. Berapa sih besarnya neuron-neuron itu? Ya antara 1 sampai 120 mikron. Per butir neuron tuh 1 sampai 120 mikron. Berapa sih mikron tuh? Sama dengan selembar rambut kamu dibelah ya menjadi 1 juta. Itu 1 mikron. Dan ini neuron-neuron yang ada di dalam otak kita, itulah yang mengendalikan segala gerak, ya, darah mengalir, mata berkedip, keringat keluar, ya, sampai pergantian sel-sel yang rusak, itu semuanya dikendalikan oleh otak kita itu, ya. Dan dalam 1 detik neuron dalam berkomunikasi dengan jutaan itu dalam 1 detik bisa berjuta-juta informasi yang bisa diproses dalam 1 detik itu. Subhanallah. Kita tidak bisa bisa mengerti lebih banyak dari itu, dan pasti ini masih banyak lagi rahasia Allah yang itu. Nah itulah, jadi kita tinggal sekarang ada satu yang paling penting, adalah kita ingin menggali bagaimana cara kerjanya otak menyimpan informasi. Di mana, bagaimana, apakah itu sifatnya merupakan gulungan pita, apakah merupakan sekat-sekat, apakah merupakan sistem master filing semuanya sehingga terekam semuanya. Itu. Saya kira kalau itu bisa berhasil dan lalu kita bisa merekayasanya,
kita akan bisa bikin manusia cerdas sebanyak-banyaknya. Ngono kok, cerdas kabeh. Apal-apalan kabeh. Kira-kira ngapal Quran sebulan selesai apal. Jadi kalau kaset itu bukan kaset nasional, kaset basef. Zaman dulu basef ya dulu tuh. Iya, lebih lengket rekamannya itu. Itu masih dalam proses dipelajari, diteliti sebenarnya itu. Itu. Jadi kalau ada orang kesurupan tadi itu tidak lebih ada satu sel kita yang rusak, ya kan, sehingga jalannya ngawur, sehingga terbentuk makhluk-makhluk yang banyak, yang kadang-kadang tidak saling mengenal. Itu membuat perilaku yang lain. Iya. Kalau kesurupan mending sementara. Kalau sudah gila, itu sudah tidak berfungsi sama sekali itu. Sudah lost sudah. Wis bodoh otaknya kah. Ya seperti itulah. Udah paham sekarang bahwa betapa hebatnya Tuhanmu itu. Kalau kamu tidak paham, kamu tidak akan mampu bersyukur kepada Allah kok. Membubaik kah? Iya kan? Yang bubaik. Apa sih hebatnya Gusti Allah ya? Sampai ngajinin kene bae bosen, balik jadi sidang kemari ngajine pegel ya. Ngajina kanda Gusti Allah bae. Ya udah, terus gimana jadinya? Apanya? Ya otomatis dua-duanya rusak, tidak bisa berkomunikasi aja. Sirane mah beli budak, mung HP ini sing beli jalan ki. Bisa beli telepon batur. Kan gitu persoalannya. Jadi lagi-lagi yang jadi persoalan bahwa sebab bagaimanapun juga hati tugasnya memerintah ke otak. Otaknya memproses. Yang menghitungkan otak. Ya, otaknya rusak gimana bisa jalan? Yang metusi rumah balik beli beruja. Kelalen dalamnya menti. Anak putune kelangan menti, bapak tua beli balik-balik. Buruan yang polsek Pelumpuan dengan derotannya. Ketemuan. Itu persoalannya. Jadi ya pada akhirnya kesadaran kita sendiri juga menjadi pertaruhan kok. Ya beginilah persoalannya begini. Ini kadang-kadang orang tuh beli paham, ngakunya paham, perangsane paham. Dikasih tahu tersinggung, jangan menggurui saya, yo terserah sira. Dianggapnya menggurui kok. Iya. Ya kadang-kadang ya persoalannya bukan apa-apa. Karena saya datangnya pakai mobilnya jelek. Baju saya juga nggak matching, nggak apa kok. Saya pakai baju apa adanya ya. Jadi kan nggak percaya. Coba kalau saya datangnya pakai pesawat helikopter, percaya kan? Apakah itu bukan sikap kebodohan? Kebodohan juga. Engkau bisa-bisa tembel kelantung tak bungkus karo Prada. Taruh ning baki lapis bludru merah. Ya, ngandel pada metembelak di sini aku. Apa itu? Rasa itu adanya di hati, Bung. Yang merasakan itu hati. Otak hanya memproses, mentakar, mengembangkan atau memperciut rasa itu dengan pertimbangan-pertimbangan, momennya kita rasa sedih, ya kan gitu. Hati kita yang merasakan. Otak yang memproses. Pertama kali adalah kesedihan kita karena akibat karena tujuan kita tidak tercapai. Artinya cinta kita ditolak. Ya, akan muncul sakit hati. Akan juga muncul perasaan terasa terhina. Ya kan? Kecewa.
Marahnya juga ada kan? Dendamnya ada nggak? Ada. Di situ di formulanya dikalkulasikan oleh otak kita itu tuh. Dan diproses oleh otak, lalu akhirnya diproses, akhirnya dibentuk satu alur ceritanya begitu, premis-premis dan berkesimpulan. Tok, lalu sekarang besok cari dukun yang manjur. Kan gitu. Tapi ada juga yang akhirnya positif, tergantung bagaimana kita proses. Akhirnya bahwa di situ kan melakukan proses analisa. Pertama akan muncul pertanyaan di dalam pikiran kamu, kenapa cintamu ditolak? Yang pasti kamu orang miskin. Kalau kamu datangnya melamar sambil bawa mobil Lamborghini, pasti diterima. Jadi oleh karena itu, buktikan kemampuan dirimu. Sekarang pergi ke Jakarta, cari uang, terserah dengan cara apapun. Yang penting buktikan materi. Biasanya mencari materi seperti itu. Jadi semuanya itu, semua gerak kamu, aktivitas, kegiatan, itu semuanya di bawah komando otak kamu itu semuanya. Sadar nggak? Memang bergerak sendiri. Ya ada yang menggerakkan dong. Nah, itu. Ya menggerakkan satuannya beli katon mata nih barangnya sih. Ya kan? Nah, itulah. Makanya selagi kamu masih terjebak dengan fisik, kalau tidak kelihatan ya tidak percaya ya repot. Ternyata yang membunuh manusia juga kebanyakan adalah virus-virus yang tidak kelihatan mata kok. Kalau orang ketembak hitung aja berapa sih? Ya, yang kebakar berapa? Tabrak mobil bisa dihitung kok. Setiap hari orang mati bergelimpangan dibunuh oleh virus-virus yang tidak kelihatan mata itu kok. Iya kan? Dan itu semuanya adalah dari, makanya ketika hati kita ini baik, sehat, normal, sekujur tubuh kita sehat kok. Makanya manusia itu nggak sakit, hanya hatinya yang tidak stabil. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya, di dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila sehat, sekujur tubuhmu sehat. Apabila dia rusak, sekujur tubuhmu adalah menjadi rusak. Ketahuilah, itulah namanya hati. Hati itu bahasa Inggris yang diadopsi dalam bahasa Indonesia. Hati dari heart, tulisannya heart, dibacanya heart, menjadi hati. Kalau kolbu dari bahasa Arab kolbun, bahasa Jawa nyali. Ya nyali. Iya. Kolbun ya bahasa Arab, hat ya bahasa Inggris. Itu. Jadi sesungguhnya nanti orang dikiranya berpikir itu hati atau otak. Kita disuruh otak kita untuk berbuat. Sebetulnya mah itu otak yang ada di dalam hati. Sekringnya di sini nih, ini batuk ke. Jadi kalau kamu mengatakan hati saya sakit sebagai isyarat dengan menunjuk dada, salah tunjuk. Sebetulnya di ning batuk di sini sakit hatiku kono aja gitu. Salah tunjuk. Itulah kira-kira. Iya, jadi ya memang akhirnya ya masal jam 1.
Keterusin lagi deh, sampai alinea peragat sampai sudah. Satu alinea belum tadi itu. Ya, gara-gara pitakonan. Mana tadi? Sunnah wal qalb wa fa'lullah. La takun, iya. La takun kahatibil laili. Jangan seperti orang yang membuat api unggun di malam hari. Ya, yahtibu wala yadri. Dia bikin api unggun, tapi dia tidak tahu ma yaqau baina yadihi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di tangannya. Ternyata ireng geteng, kadang-kadang keselumut pisan. Iya, tangan kita terbakar. Jadi artinya silakan Anda menerangi orang lain boleh. Tapi jangan sampai kamu membakar dirimu sendiri. Makhluk seperti ini namanya makhluk lilin. Orang lain terang, dirinya terbakar. Ya enggak juga sih. Iya, gitu. Wa yakunul khaliqu wal khalq. Hadza syai'un la yaji'u bitahalli wa tamanni wa takalluf wa tasannu. Ini tidak mungkin terjadi hanya dengan pencitraan. Wa tamanni dan angan-angan, wa takalluf dan rekayasa, wa tasannu dan pura-pura. Enggak bisa dong. Dasar otak goblok ya goblok, nganggo udang-udang 4 meter ganggar goblok. Jangan dikira orang soleh itu dengan pakaian, pakai jubah, pakai sorban sih. Ya pakai pengen pinter, yang ngaji dulu nggak sorban. Iya, pencitraan. Ya sampai artinya secara protokoler dibuat aturan-aturan supaya dia kelihatan orang yang berkelas, berharga, dihormati. Sehingga pakai ajudan, ada tamu diminta fotokopi KTP, suruh nunggu dulu. Lalu dianya duduk di atas, tamunya di bawah. Dikondisikan, saya juga paham begitu tuh. Ngerti kita kan. Tapi kita sengit mengkorangku. Begini, saya lebih bahagia ketika kita merasa ada satu persahabatan di antara kita. Iya, saya tidak akan mempengaruhi kamu kok. Seikhlasnya sirabe kita mah. Iya, bukan sih lebih sana sebenarnya harus lebih apa termaklumi baik. Ngerep mau bodoh kita terus ya mangga, boleh apa? Iya, maka saya tegel makan gitu. Tapi saya tidak akan membohongi kamu kok, itu aja. Jadi bukan dengan rekayasa, dengan pencitraan, pura-pura segala macam. Ngapain? Mengada-ada. Ya, memaksakan diri. Takaluf itu termasuk memaksakan diri ya. Ya, rekayasa itu memaksakan diri dengan cara ini. Ya, dibuat sampai lampunya kristal supaya kelihatan hebat gitu kan. Dadak beli dari Cekoslovakia yang harganya 300 juta. 300 juta lebih kristal tuh. Ya kalau saya mah ya silakan ya begini keadaannya, mau terima silakan aja udah. Baliknya les apa. Kapi asem teman. Ngerti kapi asem? Ya gitu artinya. Ya saya mau dihargai ya silakan, mau dicaci maki silakan, mau dicuekin juga silakan. Tapi yang penting saya mah standarnya tetap saya ingin menghormati kamu, itu aja kok. Saya tahu orang-orang yang mengupat saya tahu kok. Tapi saya tidak pernah benci, biar saja. Iya, ya persoalan kan. Mengapa? Ya karena mereka tidak tahu. Allahumma di qaumi innahum. Terus apa dosa mereka yang nggak tahu? Saya kasih berlian dibuang, dia nggak tahu tuh berlian, dikiranya beling, ya sudah berarti kan dia bodoh. Lain kali tidak akan saya kasih berlian lagi, gitu aja kok.
Ya kalau dia nggak tahu gimana? Bukan tugas saya membuat kamu pinter kok. Tugas saya hanya mendidik kamu. Sirene nurut, rajin, ya syukur. Malas ya pujaran kono. Jadi kalau saya bilang ngaji mawakal goblok angger bae, yakin ki guyon kuna guyon. Ya nggak mungkin dong orang rajin bodo angger bae nggak nambah. Cuman pertambahannya sedikit gitu aja. Ya ada satu pertambahannya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, 3 lagi 2. Ya ada gitu. Ya tapi ya tetap menambah setiap saat. Dan itu wajib. Belajar itu wajib. Kewajiban yang paling utama dalam beragama adalah belajar. Seremoni, manasik, ya rutinitas itu hanya exercise, hanya latihan. Sak sholatnya, sak puasanya, sak dikirannya, itu latihan supaya kamu tambah cerdas. Udah paham bahasa nama. Bukan tujuan, bukan. Setiap hari Minggu apel hormat bendera gerak, itu bukan tujuan. Tujuannya untuk membangun cinta tanah air. Paham. Wih, ngerti? Ya itulah persoalannya. Sholat itu untuk membangun persatuan. Kok munculnya malah yang vokal berjamaah, kok vokal bertengkar sih? Ya aneh kan? Ya karena selama ini manusia ini yang difahami, yang fisik, yang musakhasat, yang kelihatan mata, itu yang paham. Di belakang itu yang metafisikanya nggak tahu, nggak paham. Uang itu fisik berupa kertas sama tinta, bisa dipegang, bisa disobek, bisa dibakar, itu uang. Hakikat uang adalah daya mampu beli itu. Paham bikin? 1 juta banyak tak sedikit. Nah itu bukan masalah. Kalau kertas tetap aja kertasnya 1 juta. Setelah mengalami inflasi, yang dulu bisa beli motor sekarang nggak bisa beli lagi karena nilainya jatuh. Kamu tidak paham naik turunnya harga uang itu bukan uang kertasnya, tapi daya mampunya itu. Siraman delengnya gembleng bokongnya baik, ayu raine baik. Iya, cantiknya hati tidak pernah kamu rasakan, gemblengnya kelakuan tidak kamu rasakan. Non, ya itulah persoalannya. Jadi bolak-balik ya, itulah maka ketika mereka sendiri juga mencari Tuhan, ya harus kelihatan, makanya bikin ada tempekong. Wiwitan gede dibungkusi karo lawan putih, dimenyani. Ya memang itu pikiran mereka. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya sama kamu Musa kecuali kami melihat Tuhannya itu dengan jelas. Sok kayak apa Tuhan tuh? Allah tuh kayak apa? Kalau nggak kelihatan sih gimana percaya? Ya karena itu karena manusia percayanya kepada yang musakhasat, yang mujarrodat mah nggak bisa ditangkap. Nabi Musa juga terpaksa, Rabbana arini andru ilaika, Gusti encaka nongola, kita pengen deleng dika. Aku ingin melihatmu. Ini kan proses dari mujarrodat kepada musakhasat. Ya. Lalu kata Allahnya nggak bakal mampu, nggak bisa pengen lihat juga. Ya udah sok lihat gunung. Ketika aku bertajalli, kalau gunung tetap kamu mampu. Kalau seandainya enggak ya kamu nggak bakal mampu. Begitu Allah bertajalli, falamma tajalli lil jabali daka wa kharra Musa.
Watubtu, tobat Gusti beli maning-maning cengking kan. Itu kan semacam itu. Jadi ya Nabi Muhammad sendiri menerangkan Allah itu kayak apa ya, tidak seperti apa-apa. Lalu gimana? Dia bingung kan, dia seperti, ya karena kalau nggak kelihatan nggak, itu kan namanya sejarah pemikiran manusia itu seperti itu. Iya kan? Ya, beginilah. Istilahnya fisik, non fisik, saksi, musakhasat, mujarradat, surah dan makna, fisika dan metafisika, zahir dan batin. Yang seperti itu, yang menentukan itu yang batin ini, yang zahir mah hanya sebagai gambaran saja. Ya kan begitu. Jadi ya setiap manusia, Anda semuanya ini juga sama. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Semua orang bisa menangkap sisi zahir saya. Tapi sisi batin saya, siapa yang bisa menangkap? Iya, dan bervariasi. Singarani dukun ya ana, singarani saintis ana, singarani intelektual ana, singarani politisi ana, singarani budayawan ana, singarani walia ana, wali-wali daya. Terserah kamu. Saya mau diduga apapun silahkan. Simpen deki wujudnya mangkenan gitu. Jadi artinya bahwa kita dalam bertuhan juga sama. Jangan divisualisasikan Tuhan tuh. Jangan diimajinasikan. Iya. Aras. Kayak apa dalam imajinasi. Kursi. Segede apa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah sebesar langit dan bumi. Masya Allah segede apa. Iya, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan Arsy yang agungnya bukan main. Nun wal qalami wa ma yasturun, itu pena. Yang bisa mengeluarkan uang triliun-triliun itu penanya Pak Jokowi. Koret, udah keluar duitnya. Yang dipegang pena, yang memegang namanya tangan, yang punya Bapak Presiden Jokowi, ininya kertas, ininya tinta. Terus berapa harganya? Yang ada harganya ini mah. Tapi kan bisa mengeluarkan uang sekian triliun. Paham dikit nih. Ini kan menjadi persoalan. Selama ini kita bertuhan, bagaimana pikiran kamu bertuhannya? Iya, pulang gak tukaran baik sih lagi. Rebutan jenggot, aduh. Rebutan kunut, rebutan tahlil, semuanya itu omongan sampah semuanya. Non, itu hak privasi seseorang. Sudah nggak usah diundukin. Yang mau pakai jenggot silahkan. Kamu tidak boleh melarang orang pakai jenggot dong. Dan orang yang mencukur jenggot silakan jangan dilarang. Jangan lalu beralasan yang tidak berjenggot berarti tidak beragama Islam. Karena Allah menyuruh kamu pakai jenggot. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh berjenggot kan penafsiran kamu. Apa yakin Allah nyuruh pakai jenggot? Tapi kan Rasulullah katanya kan memberikan contoh. Beliau kan nggak dicukur jenggotnya. Iya. Apakah berpakai jenggot berarti menyuruh pakai jenggot semua? Kita nggak tahu kok. Nabi istrinya lebih 4 juga tidak nyuruh kita istri lebih 4 kok. Malah saya menganjurkan satu aja lah, nggak usah duaan, badi pusing basir aku. Beli anak yang lebat nanti. Yang saya pikirkan kan. Orang yang punya istri 3, 4 nalikane melumakan ndeleng raine ka keder bisa ke
selongop iki. Ngaji rasa. Iya boleh silakan. Yang pakai peci putih silakan, yang pakai peci hitam, yang pakai ikat silakan. Yang nggak pakai peci silakan, nggak ada urusan dengan agama bagi saya mah. Nabi kan pakai udang-udang, Pak. Siapa bilang kita harus pakai sorban? Siapa yang bilang? Nah, ini semuanya silakan, itu kebebasan pribadi masing-masing. Tolong dong hormati yang pakai jenggot, ya kamu hormati dong. Itu jenggot-jenggotnya dia, kok urusan apa kamunya? Kok jahil banget sih? Jangan merendahkan mereka dong. Belum tentu, mungkin mereka lebih mulia dari kamu. Dan yang tidak pakai jenggot jangan dianggap bukan muslim. Mungkin kamu lebih Islam dari mereka. Saya mah ingin adil aja lah, ya tengah-tengah aja lah. Dan saya nggak ada urusan dengan Maliki, Syafi'i, Hambali, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, nggak ada urusan kok. Itu kan penafsiran. Ini kan ujung-ujungnya anak-anak semua kadang-kadang pegel semua anak-anak hadasana kalimat rong kalimat ane bisa ngajeng pirang-pirang. Iya, ini saya kira ya persoalannya kembali kepada grand design ya. Grand design yang dilakukan oleh raja-raja Abbasiyah itu sebenarnya. Ya, grand design di pola. Sehingga Islam itu diangkat ya dari style of life, gaya hidup orang-orang yang hidup pada abad ke-7 itu menjadi standar Islam. Kitanya sudah abad ke-21, udah 14 abad yang lalu. Mana mungkin boro-boro 14 abad saya masih hidup. Saya kecil dan saya tua sekarang sudah banyak berubah. Saya berangkat Indonesia 71, pulang 91. Hanya 20 tahun saya meninggal Indonesia. Pulang-pulang pangling kabeh. Bungen wong Tegal Gubuk melarat kabeh, kini sugih kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Sadina-dina mangan dijarit bae. Iya. Ya Allah, rumah megah-megah segini. Belum lama kok saya tahu mereka itu kerjanya bordil, bikin ilir dari potongan-potongan kain tuh, disambung-sambung, ilir, tutup penimbal, bikin keset. Harganya berapa sih? Ya, melihat sekarang rumah Tegal Gubuk persis kayak di daerah Kemang rumahnya, megah-megah sekali. Iya kan? Tapi kenapa namanya Tegal Gubuk terus? Ya ganti dong Tegal Gedong. Dari materinya yang berubah. Dulu mah kalau ada perempuan nggak pakai kudung, dipastikan bukan orang Tegal Gubuk. Ya boleh. Barang kian. Bocah lanang yang ngotopong ambles-ambles kabeh bengen mah. Kian harus pada mancing metu diskotek je. Ya iya kan. Semua nilai semuanya berubah. Moral sudah berubah semuanya. Dulu di kampung saya kalau anak perempuan keburu hamil belum kawin, ini orang tuanya kayak diletoki tai raine. Beli payu masyarakat. Menanggung malu.
mengucapkan assalamualaikum gak ada yang jawab, melengos kabeh kini. Terpaksa ngaling Cirebon wis. Iya. Karena menung malu. Sekarang mah boro-boro. Malah anak gadis yang hamilnya dengan bangga menunjukkan perutnya yang buncit iki je pacing gerenjel. Iya kan? Dulu orang pacaran sembunyi-sembunyi, kin mah rangkul-rangkulan pinggir jalan, ngerti bikin ki. Bengen seumur abah begitu lan pincian, karet kan gak belepotan dolanan lemak kah? Iya. Tuli apa bungkus rokok kah? Ngogo patrekan kah? Dolanan wayang-wayangan. Sekian anak saya abah sudah mainan HP. Semua YouTube-nya, Twitter-nya diinstal sendiri je. Si priben. Paham begini? Ya kemungkinan juga berselancar ke situs-situs yang jorok, ya mungkin, mengapa tidak? Sudah berubah semuanya itu. Tantangan kita sudah berbeda. Masa style of life abad ke-7 kerap dimpakan ning zaman sekian abad ke-21. Ada teman. Atau kablang. Itulah kira-kira. Saya kira begini aja lah. Islam saya mah gini aja lah. Nilai-nilai yang bersifat universal. Yang laku di zaman apa saja. Bisa diterapkan kapan saja. Dipakai oleh siapa saja. Yang universal itulah yang kita pertahankan. Yang lokal mah sudah biarkan lokal aja. Ikat mah lokal. Iya kan? Tahlilan lokal. Marhabanan lokal. Ngunjung lokal. Nggak ada urusan itu. Yang universal adalah keadilan sosial. Supremasi hukum. Iya kan? Kemakmuran, kebersamaan, etos kerja, persahabatan. Itu yang bagaimana saja. Iya kan? Ya kalau yang lokal silakan lokal. Dan lokal itu kan pasti apalagi dibawa ke tempat lain, di situ juga berubah kok. Dan kamu jangan dikira bahwa nanti bagaimana anak cucu kita mencari makan. Tidak seperti ini. Akan berubah. Ya anak cucu kita mau nanam padi, nanam di mana sawah entok sih. Luru iwak-iwaknya siapa? Laut wis terumbu karang yang tokabe dibom pakai bukat harimau pakai troli semuanya habis. Mau cari kayu di mana? Kayu dibakar itu semua dibedoli tebangin tanpa reboisasi. Jangan ngayal. Ini realita. Yang siraku tegel nih anak putu. Orang mikirin anak putu siraku. Dintok anak abe. Anak putu pujarang kono modern ya los. Iya tak beli. Kita mau bangun sirah ke sini kene. Sing kana mau orang mau sirah sing salah. Sing nebangnya alas ya sirah, sing merusak lautan ya sirah kan. Sing mentok nasawa ya sirah kan. Sirah kene sirah. Yang di luar sini jangan tersinggung, udah itu aja. Beli paham pesirmu. Ya, dikirain nanti seperti ini. Sebentar lagi, mungkin majelis taklim tidak seperti ini. Masing-masing di rumah, pakai WA, pakai internet. Di kudu numpak mobil mana wis kita dewekan di kamar ngomong sirane ning ngomedek dewek wis. Iya kan? Bengen kita bakal demenan ke nonggoni jam mandi. Nyingkali kah? Bakal demenan ke. Lagi adus kan, lu surat kita ning godong gedang kah? Kan kayak buku tulis enggak gitu. Ngobiting wis ka I love you, my darling. Dikentirakan ning maunya, kentir terus diambil mah pacar tuh dibaca cengir mana aduh wis piar semono ku. Ya bakakin mah demenan ke selfie bari budak ke gambar kita aja kon. Dipaham-paham bae sih wis gak.
Tidak 14 abad, hanya nunggu beberapa saat berubah semuanya. Mungkinkah Islam itu diterapkan sekarang dari sampel tahun abad ke-7? Nggak mungkin dong. Iya, saya tidak menganjurkan kamu pakai jubah, pakai sorban dan sebagainya. Pakai dasi, pakai rompi, pakai jas, pakai sepatu bilik yang harganya 15 juta tuh. Pakai laken, pakai Lamborghini, gitu. Bukan pakai jubah lalu. Ya iya dong. Otak kamunya yang gede gitu kira-kira, paham persoalan gitu. Sih gimana? Non? Ya artinya begini. Wis lah, kun mah. Jadi artinya begini sajalah. Begini saja. Saya nggak ada urusan. Kamu mau jadi Mu'tazilah, Mu'tazilah lah. Kamu mau jadi Syiah, Syiah lah. Kamu mau jadi Salafi, Salafilah. Nggak ada urusan. Terserah kamu lah. Garap di neraka ya los. Surga ya los. Kamu yang memilih. Saya sendiri juga tidak pernah nyuruh kamu puasa kok. Apalagi maksa. Nyuruh juga enggak. Saya hanya menyampaikan perintah Allah. Nih, kutiba alaikumusiyam. Nurut serok beliau wis. Ini perintah. Fa'in tawallau fa'innama alaikal balag. Kalau kamu tidak percaya, udah tugas saya menyampaikan. Ngandel serok beliau wis. Ki Gusti Allah ngokon puasa. Lebih nurut ya wis. Nurutin siapa? Yang Gusti Allah. Lah menurut siapa? Saya mah hanya menyampaikan. Kok pusing-pusing banget sih. Saya jangan dilibatkan dalam pertengkaran apapun. Saya tidak punya musuh. Dan tidak ada yang saya benci. Dan saya tidak punya dendam kepada siapapun. Paham dikit nggak? Umat Islam. Saya mau nanya. Membunuh saudaramu yang seagama Islam tuh. Dosa enggak sih? Dosa yang udah. Iya, stop bertengkar, stop berperang, stop bunuh-membunuh. Ya, mari kita berikan kebebasan untuk memilih. Dan saling menghargai. Iya. Tolong yang pakai jenggot hormatilah mereka. Mereka juga pengen bener kok. Tapi yang ketemu nih mengkononnya wis pagit. Kamu juga sama. Kata mereka juga kamu nggak bener kok. Tapi tolong orang yang dianggap tidak benar hormatilah sebagai orang tidak benar. Ya memang seperti itu sih. Iya, sekarang terserah mau masuk neraka silakan, masuk surga silakan. Terserah. Ya. Cuman kan begini artinya. Saya sendiri juga sebenarnya tidak tertarik kok dengan cerita-cerita surga yang mereka ceritakan tuh.